warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani, saya dari Program Studi Teknik Perkapalan dengan NIM 230103067. Saya dari kelompok C01 Setimur. Oke, baik. Hari ini saya akan membuat video yang dimana video presentasi seminar proposal proyek mata kuliah masyarakat cerdas yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Stefani, dan dosen pengampunya oleh Bapak Denny Nusyirwan dan kawan-kawan. Nah, jadi kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni observasi, yang dimana kelompok saya C01 mendapat wilayah pembagian di daerah Setimur. Nah, pada hari Senin 15 September 2025 kami sudah melakukan observasi lapangan di daerah tersebut. Nah, di sana kami banyak menemukan tempat-tempat yang mungkin ada yang sudah terjamah dan ada juga yang belum terjamah oleh pemerintah atau pengurus desanya. Nah, di sana itu kami melewati SDIP Arareva, yang di sana itu kami melihat seperti pengelolaan ekobrik dari sampah yang diolah untuk menjadi seperti gapura di depan sekolahnya SDIT tersebut. Nah, terus selanjutnya ada design thinking, yang dimana design thinking itu kemarin diadakan pada 19 September 2026 di auditorium FTTK Umrah. Nah, pada kegiatan design thinking ini kami diminta untuk menuliskan sebanyak-banyaknya apa saja sih yang kami lihat di Desa Setimun setelah kami melakukan observasi lapangan. Nah, di situ kami banyak menemukan baik itu hewan, tanaman, benda mati, kendaraan, bangunan, tempat, banyak sekali, yang dimana itu semua kami tuliskan dan lalu kami kategorikan. Nah, setelah kami kategorikan, kami mendapatkan 5 kategori. Yang pertama ada kategori tanaman, yang kedua ada kategori hewan, yang ketiga ada kategori benda mati, yang keempat ada kategori tempat, yang kelima ada kategori kendaraan. Nah, setelah kami mendapatkan 5 kategori tersebut, kami diminta untuk mencari permasalahan dan juga mencari solusinya. Apa sih yang harus kita lakukan dari permasalahan yang didapat? Nah, mulai dari kategori tanaman, kami mendapatkan beberapa permasalahan, yakni rentan gangguan hama, kualitas bibit yang rendah, terus kurangnya lahan produktif, seperti itu dan sebagainya. Terus juga untuk kategori hewan, kami mendapatkan masalahnya kurangnya akses kesehatan bagi hewan, ancaman virus dari hewan tersebut, hewan tidak terkendali, konflik manusia terhadap hewan, dan lain-lain. Nah, terus dari kategori tempat, kami juga mendapatkan permasalahan yang dimana tempat itu masih ada jalan yang berlubang, tempat pembuangan sampah yang minim, tempat ibadah atau infrastruktur desa yang masih belum sepenuhnya diurus gitu sama masyarakatnya. Nah, terus dari kategori benda mati itu contohnya seperti sampah yang masih berserakan, terus juga benda-benda rusak yang mungkin masyarakat sendiri itu sekedar meletakkan saja di tempat yang mungkin mereka pikir, oh di sini tempat pembuangan gitu. Jadi masih terbilang belum teratur. Nah, terus juga di kategori kendaraan kami mendapatkan permasalahan yaitu minimnya perawatan terhadap kendaraan, terus pemakaian knalpot yang tidak sesuai SOP, terus juga karena perawatannya minim, terus juga menghasilkan asap hitam yang lebih yang dapat mencemari polusi, yang menyebabkan polusi udara, seperti itu. Nah, setelah itu juga kami mencari solusi dari permasalahan setiap kategori, yang dimana solusi yang dari kategori tanaman itu membuat rak vertikal, yang dimana itu menjadi pengelolaan lahan yang dimana tidak membutuhkan lahan yang terlalu banyak, terus pengolahan pupuk kompos dan sebagainya. Terus dari yang hewan juga yakni solusi yang kami dapatkan itu contohnya vaksinasi, terus pembuatan kandangnya seperti itu. Terus kalau yang di solusi untuk benda mati itu contohnya penataan atau pengelolaan kembali,
terus juga pembakaran jika memang sudah benar-benar tidak digunakan. Terus dari yang solusi yang untuk tempat itu kami contohnya melakukan gotong royong ataupun perbaikan sebagainya. Nah, untuk yang kendaraan itu tuh tadi ada penyediaan bengkel mungkin karena di dalam desanya kami melihat juga bengkelnya sangat minim. Nah, mungkin itu yang di bagian design thinking. Terus selanjutnya kami masuk kepada sketsa desain. Nah, sketsa desain ini kami lakukan pada 26 September 2025 di auditorium juga. Nah, jadi itu tuh kami mendesain inovasi atau teknologi yang dimana kami tuh mendesainnya berdasarkan solusi yang kami dapatkan. Oke, nah kebetulan saya itu mendapatkan bagian dari kategori tanaman. Nah, jadi saya akan menyampaikan sketsa teknologi dari kategori tanaman sendiri. Yang pertama itu ada teknologi yang saya buat itu namanya Green Stack, yang dimana pada teknologi ini kami membuat inovasi vertikultur hijau, irigasi tetes, pestisida alami, dan pengelolaan lahan. Nah, cara kerjanya Green Stack ini bagaimana sih? Nah, yang pertama itu benih unggul ditanam lalu dipindahkan ke vertikultur. Selanjutnya irigasi tetes itu disuplai dari air yang dimana ada tangki untuk penampungan air. Terus selanjutnya ada sprayer pestisida alami aktif yang dimana itu otomatis menyemprotkan jika mendeteksi hama. Terus ada yang keempat, cara kerjanya compost box, itu menjadi wadah tempat kita mengelola pupuk organik. Nah, jadi kalau sampah rumah tangga itu bisa dibuang di compost boxnya supaya bisa digunakan lagi untuk pupuk organik. Nah, itu teknologi yang kedua yaitu smart vertical farming system, yang dimana teknologi ini memakai sistem pertanian vertikal. Nah, jadi itu maksudnya nanti tanamannya ditanam di rak yang dimana raknya bertumpuk vertikal, yang itu memanfaatkan ruang sempit seperti di pekarangan rumah, dinding, bahkan atap dengan rancangan bertingkat. Terus teknologi yang ketiga yaitu seed booster, di mana pada teknologi ini dilakukan penyaringan benih lalu perendaman nutrisi. Nah, ini teman-teman bisa lihat desain sketsanya. Terus yang ketiga tadi, di mana pada teknologi ini dilakukan penyaringan benih lalu perendaman nutrisi. Itu untuk itu untuk teknologi solusi benih yang unggul, mendapatkan benih yang unggul. Terus teknologi yang keempat yakni EcoVert Machine. Ini merupakan teknologi sederhana berupa mesin komposter otomatis yang mengubah limbah rumah tangga organik dan sampah kebun menjadi pupuk organik. Nah, ini sama seperti sistem yang tadi ada di compost box Green Stack tadi, cuman ini beda teknologi, di mana ini hanya berfokus kepada pengelolaan pupuk organiknya sendiri. Terus yang terakhir ada teknologi Phase Away, alat pintar mengusir dan pengendalian hama. Nah, jadi teknologi ini berbasis sensor, perangkat pintar, dan pestisida alami. Nah, jadi cara kerjanya itu jika ada terdeteksi hewan atau hama, itu tuh nanti sprayer pestisidanya otomatis menyemprotkan. Nah, ini merupakan desainnya. Terus selanjutnya ada sketsa final, yang dimana untuk kategori tanaman saya memutuskan untuk mengambil sketsa pilihan yakni Green Stack. Nah, kenapa saya mengambil Green Stack? Karena cara kerja Green Stack sendiri itu include ke semua permasalahan yang tadi kami dapatkan. Nah, untuk setiap solusi yang kami pilih itu tuh bisa ditangani oleh Green Stack sendiri. Nah, di Green Stack itu bagaimana sih sistem kerjanya? Yang pertama, irigasi tetes. Nah, air yang ada di tangki atas dialirkan ke tanaman melalui pipa dan selang air. Terus sistem tetes ini membuat air dan nutrisi diberikan secara perlahan dan berkala. Nah, jadi air itu menetes berkala dia tanpa harus kita pantau. Nah, yang kedua itu tuh rak vertikal tanaman. Nah, rak yang tadi saya maksud itu tuh tanamannya ditata bertingkat untuk
lahan, untuk pengelolaan lahan, serta air, pupuk, dan cahaya dapat didistribusikan merata. Terus yang ketiga ada kompos box, kotak box yang tadi saya sampaikan. Sisa organik rumah tangga atau kebun dimasukkan ke dalam kotak ini. Setelah diproses pengomposan secara alami, pupuk organik ini yang dihasilkan dapat dipakai untuk tanaman yang ada di rak vertikal tadi. Nah, jadi dari kompos ini kita mendapatkan pupuk padat dan pupuk cair, yang dimana yang maksudnya itu pupuk padatnya itu hasil dari penguraian sampahnya sendiri. Nah, kalau yang cair itu tuh semisal air yang bercampur dengan pupuk organik tadi bisa kita gunakan, kita campurkan untuk di air dalam tangki tadi untuk sama-sama mengalir bersama air saat melakukan irigasi tetes. Nah, selanjutnya ada nursery tray, yakni baki persemaian, tempat untuk menumbuhkan dan menutrisi benih sampai menjadi bibit kecil. Nah, jadi jika tanaman itu masih benih, dia belum bisa dimasukkan ke rak vertikal. Jadi dia masih di dalam baki persemaian. Nah, di baki nanti itu kita rawat, kita nutrisi sampai menjadi bibit. Setelah bibit cukup kuat, lalu dipindahkan ke rak vertikalnya. Nah, terus yang kelima ada pestisida spray, yakni atau pestisida spray alami. Cairan pestisida bisa disemprotkan langsung ke tanaman menggunakan sprayer manual. Nah, kalau kerjanya green stack ini bagaimana sih? Yang pertama, benih ditanam di nursery tray tadi, kita rawat, kita nutrisi menjadi benih, menjadi bibit yang sudah cukup kuat, lalu kita pindahkan ke rak vertikalnya tadi. Terus selanjutnya air dialirkan dari tangki atas dengan sistem irigasi tetes tadi. Terus yang ketiga, tadi yang saya sampaikan, nutrisi dari pupuk kompos itu dicampurkan ke air menjadi nutrisi yang dapat mengalir bersama dengan air. Yang keempat, jika ada hama, gunakan pestisida manual sprayer yang berisi pestisida alami. Nah, yang terakhir, tanaman tumbuh sehat karena mendapat air, nutrisi, dan perlindungan dari hama. Itu kenapa saya memilih Greentech menjadi desain akhirnya, karena menurut saya Greentech ini salah satu teknologi yang mencakup semua permasalahan tadi. Nah, selanjutnya, kenapa sih saya memilih ini? Kenapa saya memilih teknologi ini dan kita bandingkan dengan teknologi yang lain? Saya merasa teknologi seperti ini saya belum ada menemukan di tempat yang sudah pernah saya temukan ya, yang saya datangi. Nah, jadi kalau dibandingkan apa sih keuntungan Greentech ini? Yang pertama, Greentech itu mudah diciptakan. Kenapa? Teknologi Greentech ini relatif mudah dibuat dengan bahan-bahan yang bisa kita pakai dari bahan-bahan bekas sendiri, yang mungkin contohnya ember, galon bekas, terus kayu atau pipa. Nah, contohnya itu bahan-bahan komponennya itu mudah didapatkan. Seperti kita membuat rak vertikalnya, kita bisa membuatnya menggunakan kayu, nggak perlu harus besi atau baja segala macam seperti itu. Nah, terus wadah untuk komposnya apa? Itu lebih mudah, kita bisa menjadikan ember bekas itu menjadi wadahnya. Selanjutnya bisa kayu bekas kita bentuk menjadi box, itu juga bisa, dan sebagainya. Terus yang kedua itu biaya pembuatannya itu murah. Teknologi ini mungkin memang memerlukan biaya, tetapi hanya skala rumah tangga. Contoh yang memerlukan biaya itu hanya alat semprot manual yang tadi saya sampaikan, karena sepertinya kalau untuk membuat alat semprot sendiri itu malah justru membutuhkan biaya yang lebih. Nah, jadi yang untuk berbayar itu hanya berfokus kepada sprayer manual dan mungkin beberapa komponen lain, tetapi dengan harga yang masih terbilang murah. Terus yang ketiga, ramah lingkungan. Kenapa? Teknologi Greentech sendiri sudah pasti ramah lingkungan karena sistemnya dirancang untuk hemat sumber daya dan mengurangi limbah. Contohnya tadi di kompos box itu kinerjanya menampung sampah organik. Jadi sampah rumah tangga kita nggak perlu buang yang ujung-ujungnya nanti ke tempat pembuangan sampah yang ujung-ujungnya nanti malah jadi mencemari lingkungan, tetapi kita gunakan sampah tersebut menjadi pupuk organik buat tanaman kita. Terus yang keempat, mudah dioperasikan atau mudah digunakan.
Teknologi green tech ini cukup mudah dioperasikan oleh masyarakat, terutama jika dibuat dengan sederhana. Pembuatannya juga tidak membutuhkan keterampilan teknis dan bisa dipakai oleh semua kalangan. Semua kalangan, misalnya buat petani atau buat kita yang hanya hobi berkebun tetapi tidak berfokus kepada pekerjaan kita yang menjadi tujuan kita bertani seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu tuh biaya perawatannya yang ekonomis. Kenapa? Karena mulai dari pembuatannya saja, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya biayanya murah. Nah, contohnya, semisalnya pun kita mau membeli barang-barangnya, alat-alatnya, itu hanya untuk sekali saja. Karena selanjutnya itu alat-alatnya akan tahan lama. Makanya itu untuk perawatannya sendiri itu dibilang ekonomis. Karena bahan baku pupuknya juga tadi gratis dari sampah kita sendiri. Terus juga hemat air karena tadi proses pengairannya itu dengan irigasi tetes. Nah, terus alatnya yang tahan lama tadi saya sampaikan dan juga rendah menggunakan energi. Intinya perawatannya sangat ekonomis karena memanfaatkan barang bekas, limbah organik dan bahan alami. Baik, mungkin sekian dari saya. Stefani, saya dari kelompok C01 Timun. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.